Nabila Suhada, saya dari tim Broadcast Mansa. Hari ini saya akan menjadi host kalian semua dan saya ditemani oleh bintang tamu spesial yaitu Kak Kamila. Halo teman-teman semuanya juara, yang meraih sebagai juara 1 Duta Genre Kabupaten Kendal dan juga menjadi brand ambassador Universitas Terbuka di Semarang. Halo Kak Kamila. halo. Apa kabar Kak? Juruan baik banget kabarnya ya, walaupun menjadi kelas 12 menjadi aktif yang pastinya pusing, harus mempersiapkan UTBK atau SNBT, terus apalagi sekarang juga harus memperjuangkan SNBP dan berjalannya menuju SNBP pastinya juga mempersiapkan untuk ujian sekolah, mulai dari ujian praktek, ada juga ujian tertulis, dan pastinya sekarang juga lagi perjalanan menuju ke adu genjat yaitu apresiasi Duta Genre Provinsi Jawa Tengah gitu sih. Oke, semangat ya buat Kak Kamila. Terima kasih. Pasti banyak banget nih yang penasaran sama kakak. Boleh dong kakak memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya dan juga kakak menceritakan pengalaman kakak. Oke, halo teman-teman semuanya juara, perkenalkan aku Kamila Kimberly Murdiono. Kalian bisa panggil aku Kamila dan aku adalah siswa dari SMA Negeri 1 Sukoharjo kelas 12 4. Untuk pengalamanku selama di SMA itu banyak sekali, ya tidak terlalu banyak sih, tetapi aku juga aktif dalam berorganisasi, mulai dari organisasi OSIS, aku menjabat sebagai koordinator Sekbid 5, lalu juga ada di organisasi Pramuka menjadi Perdana Putri, dan untuk saat-saat ini saya menjabat menjadi Duta Genre Kabupaten Kendal tahun 2024 juara 1 putri, dan untuk saat ini juga saya menjadi brand ambassador dari Thousand Depot Ikatan Mahasiswa Kendal Universitas Diponegoro. Keren banget kak, semoga kakak sehat selalu dan juga semoga semuanya lancar. Nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol soal perjalanan Kak Kamila di Duta Genre. Kak Kamila siap? Siap dong pastinya. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama. Waktu kakak terpilih jadi juara 1 Duta Genre, apa sih yang pertama kali kakak pikirkan atau kakak rasakan? Untuk pertama kali waktu diumumkan menjadi juara 1 Duta Genre Putri di Kabupaten Kendal itu, pertama sangat-sangat kaget, terus gak nyangka bisa menjabat menjadi Duta Genre Kabupaten Kendal tahun 2024, karena dulu juga sebenarnya berminat menjadi Duta Genre, tapi karena waktu dulu di OSIS itu menjadi koordinator Sekbid 5 dan program kerjanya salah satunya mengirimkan duta dari SMA Sukoharjo ke Kabupaten Kendal, terus bener-bener gak menyangka sekali karena saingannya itu gak sekecamatan Sukoharjo tapi sekabupaten Kendal yang menurut aku berat-berat banget, karena kayak mulai dari sekolah-sekolah dan beberapa tempat yang ada di sekabupaten Kendal, dan pastinya ada juga anak-anak kuliah. Karena kayak dari SMA sama kuliah itu kayak beda gitu nggak sih? Karena kayak kuliah itu lebih penjangkauannya lebih luas, terus lebih gampang kalau menjelaskan gitu sih. Oke, keren banget tapi ya Kak Kamila ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari semua pengalaman kakak selama proses lomba, ada nggak tahap yang menurut kakak paling berkesan? Buat yang paling berkesan adalah part waktu grand final, karena untuk mentor-mentorku sekabupaten Kendal itu sangat menyebutkan bahwa angkatanku adalah angkatan yang paling solid dan angkatan yang paling saling menyemangati satu sama lain gitu. Terus kayak waktu grand final itu kayak hari terakhir bersama mereka, kayak bener-bener sedih banget harus berpisah sama mereka, terus kayak ngerasa karena mereka juga sekolahnya nggak satu lingkungan juga ya, jadi kayak banyak banget di sekabupaten Kendal, terus kayak sedih banget belum bisa ketemu, terus harus berpisah, terus kayak merasa bahwa kayak terakhir kalinya dari ketemu sama mereka, kayak cuma kontek-kontekan aja di IG atau di WA gitu sih. Tapi sedihnya campur seneng ya? Iya, sedih campur seneng, kayak campur aduk lah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak dari proses lomba ini yang paling menantang tuh di bagian mana? Untuk yang menantang adalah part waktu aku di seleksi tahap kedua teman-teman. Karena kenapa di seleksi tahap kedua itu ada 3 acara, yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada sosialisasi, dan yang ketiga itu ada penampilan minat bakat. Dan waktu di wawancara itu jurinya sama psikolognya langsung teman-teman, jadi kayak lebih berdebar-debar
sesusah itu. Terus yang kedua itu sosialisasi, dan waktu sosialisasi itu aku membuat produk yang namanya My Television. Jadi My Television itu kayak menjelaskan dan juga lebih ke memaparkan materi-materi yang ada di genre. Terus di perjalanan ke Sukoharjo ke Kendal itu baik-baik aja sih untuk produknya aku. Tapi waktu di Kendal itu ternyata waktu mau sosialisasi di gilirannya aku tuh rusak, tiba-tiba rusak. Terus kan bingung kayak harus gimana. Terus waktunya hanya sekitar 5 menit teman-teman, karena keterbatasan waktu juga. Terus produknya itu rusak. Akhirnya aku muter otak buat langsung menyampaikan materi-materinya. Terus dari jurinya juga sudah memberikan beberapa kayak evaluasi, mulai dari penyampaian materinya agak kurang, terus tapi untuk ekspresi dan juga penyampaiannya pematerinya itu sudah bagus gitu sih. Oke, keren ya kakak bisa mengatasi masalah meskipun produknya itu rusak gitu. Iya. Nah pasti banyak yang penasaran nih, tugas seorang duta genre itu apa sih? Oke, jadi duta genre itu adalah role modelnya remaja, figur remaja yang pastinya memberikan banyak sekali hal-hal positif kepada kalangan remaja, mulai dari sosialisasi, menggalakkan stop KRN seperti pernikahan dini, nafsa, bullying, stunting, dan yang juga pastinya adalah memberikan efek positif pada remaja untuk mengedepankan masa depan yang lebih cerah gitu. Sosialisasi sebaya gitu ya? Iya. Menurut kakak, permasalahan apa yang paling sering ditemui sama remaja saat ini dan bagaimana cara mengatasinya kakak? Untuk pendapatnya aku sendiri adalah banyak sekali permasalahan-permasalahan di remaja. Karena remaja itu juga pasti memiliki hal yang labil nih teman-teman, kayak mulai dari perasaannya. Terus mereka juga pastinya akan pengen lebih memperluas hal-hal yang belum pernah mereka rasakan kan pastinya, apalagi untuk anak-anak SMA teman-teman. Dan dari banyak sekali aku menemukan beberapa masalah di remaja, yang paling banyak itu adalah melakukan pernikahan dini. Karena banyak sekali lulusan SMA itu harusnya memiliki plan ya teman-teman, seperti kayak mau kuliah ataupun kerja, tapi banyak sekali aku temui mereka habis lulus SMA itu mau nikah. Jadi mereka tuh belum paham umur yang pas waktu mereka memutuskan untuk menikah. Karena dari BKKBN itu sendiri menggalakkan bahwa untuk umur yang pas waktu menikah adalah 21 dan 25. Dan pastinya ada hashtagnya juga teman-teman, yaitu 2125 keren. Oke, keren sekali jawabannya. Oh iya kak, kalau ada temen-temen nih yang pengen ikutan juga lomba duta genre, itu tips dan triknya itu gimana supaya mereka tuh lebih siap dan juga mereka tuh lebih percaya diri pada saat kompetisi? Oke, karena tidak hanya di duta genre aja tapi ya, karena banyak lomba juga pastinya harus mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan fisik juga, karena harus benar-benar siap. Kalau kalian sudah terjun langsung, berarti kalian harus ke akar-akarnya juga, kalian harus merasakan gimana sakitnya, gimana senengnya, gimana sedihnya. Karena seperti kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalian harus bersusah-susah dulu, karena semua apa yang kita inginkan pastinya nggak semudah itu didapat. Nggak instan ya? Iya, betul banget. Pertanyaan terakhir nih kak, pesan khusus buat remaja di luar sana, khususnya teman-teman semuanya yang menonton, supaya bisa jadi generasi yang keren dan lebih berkualitas, itu gimana? Oke. Jadi menurut aku sendiri, karena aku juga sebagai remaja, aku juga masih di SMA. Jadi yang pertama adalah kalian jangan menyia-nyiakan waktu di SMA, karena di SMA hanya satu kali seumur hidup. Jadi kalian harus memanfaatkan hal-hal SMA yang positif, jangan menggalakkan hal-hal yang negatif. Kalian harus aktif dalam organisasi maupun non-organisasi, akademik maupun non-akademik. Terus yang kedua, kalian harus yakin dan percaya diri dengan apa yang kalian punya. Karena apapun kalau kalian tidak mau mencoba, kalian akan kecewa dengan diri kalian sendiri. Terus yang ketiga adalah kalian harus mau berusaha dan jangan memikirkan bahwa semua hal itu harus instan yang kalian harus dapatkan. Jadi kalian harus berpikir bahwa apa yang kalian usahakan dengan berdoa dan dengan semua apa yang kalian perbuat pasti akan ada hasilnya dan diberikan jalan oleh yang di atas. Oke, luar biasa sekali ya Kak Kamila ini. Terima kasih banyak Kak Kamila sudah mau hadir di
podcast Mania Juara. Terima kasih juga udah sharing pengalaman dan juga sudah menginspirasi kita semua. Semoga bermanfaat untuk pendengar kita dan teman-teman semuanya. Dan dari pribadi aku sendiri juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Lala sebagai hostnya juga, kru dari tim broadcast dan juga pembina tim broadcast, karena saya sangat bangga dan berbahagia sekali dapat turut ikut serta dalam memberikan contoh kepada remaja dan teman-teman Mania Juara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast Mania Juara kita. Sampai jumpa lagi di podcast Mania Juara yang selanjutnya. Jangan lupa tonton episode-episode selanjutnya ya. Saya Alzina Anabila Suada sebagai tim broadcast Mansa dan sebagai host kalian hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.